Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Saikti, mahasiswa STIM Kalirijo. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan sistem informasi. Sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi merupakan sistem yang dibentuk berupa komponen-komponen untuk mengelola data-data menjadi informasi guna memudahkan perhitungan dan mengefisiensi pekerjaan. Jadi sistem informasi ini merupakan sistem yang dibangun berdasarkan kumpulan komponen-komponen dalam rangka bertujuan mengelola data-data kita menjadi informasi yang kemudian memudahkan bagi pekerjaan kita dan mengefisiensi ataupun mempercepat pekerjaan kita agar lebih cepat selesainya, kurang lebih seperti itu. Kemudian sistem informasi ini terbagi menjadi 5 poin. Mungkin ini menurut saya ini tahapan-tahapannya mungkin. Yang pertama adalah input. Sistem informasi memiliki bagian untuk memasukkan data. Jadi sebelum masuk ke output proses hingga teknologi, kita masukkan terlebih dahulu, mungkin berupa data-data mentah. Kemudian output, sistem informasi memiliki bagian untuk menyajikan data. Jadi ketika sudah kita masukkan datanya, setelah itu kita sajikan. Kemudian yang ketiga, sistem informasi mempunyai bagian untuk melakukan pemodelan atau pemrosesan data menyajikan informasi. Ketika kita masukkan, kemudian kita mungkin harusnya ini kita masukkan, kita proses, kemudian baru kita sajikan datanya. Kemudian database, sistem informasi mempunyai database sebagai tempat menyimpan dan mengambil data. Jadi ini database ini adalah sebagai kalau saya katakan ini rumah ataupun penyimpanan bagi data-data yang akan kita simpan dan kita modifikasi ataupun kita bisa mengambilnya. Yang terakhir adalah teknologi. Sistem informasi merupakan sebuah penerapan teknologi, itu jelas, karena sistem informasi itu banyak sekali komponen-komponennya dan melibatkan teknologi di dalamnya. Lanjut untuk slide yang ketiga. Tujuan dibentuknya sistem informasi untuk menyediakan informasi tertentu dalam pengambilan keputusan. Keberadaan data dalam sistem informasi akan sangat membantu dalam menyikapi suatu permasalahan. Jadi tujuannya sebenarnya ini memudahkan kita dalam pengambilan keputusan. Kalau seandainya kita itu tidak ada sebuah informasi yang kita terima, kita dapatkan, maka kita akan lebih lama, kemudian akan mungkin bingung juga ketika pengambilan keputusan. Mungkin di suatu perusahaan ataupun dalam organisasi, untuk informasi tersebut memang sangatlah penting. Makanya dibentuklah yaitu sistem informasi. Kurang lebih menurut saya seperti itu. Kemudian untuk manfaat, kita beralih ke manfaat. Manfaat sistem informasi pada organisasi: meningkatkan efisiensi operasional, memperkenalkan inovasi dalam proses bisnis, membangun sumber-sumber informasi strategis, mendukung pengambilan keputusan manajerial. Ini sudah sangat jelas, mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi. Intinya untuk di dalam organisasi itu meningkatkan, mengembangkan, kemudian mempermudah kita dalam menjalankan sebuah organisasi, entah itu dalam segi operasional, proses yang akan kita ambil, mungkin terkait dengan pengambilan keputusan, kemudian operasional di lapangan, kemudian sumber-sumber informasinya juga sangat jelas. Kemudian slide yang selanjutnya, komponen sistem informasi: perangkat keras, hardware, perangkat lunak software, basis data, database, prosedur, rule, dan pengguna atau user. Di dalam komponen sistem informasi ini memang ada 5 komponennya, yaitu yang pertama adalah yang sangat penting adalah perangkat keras.
Jadi sebelum kita mengarah ke sistem informasi, memang kita yang perlu butuhkan adalah perangkat kerasnya. Mungkin di sini saya contohkan adalah komputer ataupun laptop, guna untuk memproses yang saya katakan tadi, yaitu memasukkan data, kemudian outputnya, prosesnya, kemudian teknologinya. Salah satunya teknologinya yaitu masuk ke dalam perangkat keras ini. Contohnya ini seperti komputer, alat-alat yang lain, laptop, dan penunjang-penunjang yang lainnya. Kemudian perangkat lunak. Perangkat lunak ini sudah sangat jelas. Ini adalah sangat-sangat berkaitan, di mana ada perangkat keras, di situ juga ada perangkat lunak. Jadi ketika kita ingin membangun sebuah sistem informasi, pasti kita akan gunakan perangkat lunak. Baik mungkin itu berkaitan dengan sistem operasinya yang kita akan pakai dan software ataupun aplikasinya. Kemudian basis data, database. Jadi ketika dua perangkat ini sudah, nomor 1, 2 sudah terpenuhi, barulah kita membuat database, kumpulan-kumpulan datanya. Kemudian prosedur, rule, dan kemudian 5 penggunanya ataupun user. Itu yang mengontrol, kemudian yang memodifikasi, kemudian yang punya akses untuk ataupun di dalam sistem informasi. Hardware, bagian ini merupakan bagian perangkat keras sistem informasi, mencakup komponen-komponen fisik. Sistem informasi modern memiliki perangkat keras seperti komputer, printer, dan teknologi jaringan komputer. Oke, ini sama halnya dengan yang saya jelaskan, yaitu berkaitan dengan komponen fisik. Jadi saya contohkan sama seperti yang barusan saya katakan, yaitu komputer. Jadi komputer ini adalah komponen fisik yang bisa kita pegang. Kemudian di dalam komputer juga kan ada input, output, dan proses. Mungkin seperti hard disk, motherboard, power supply, RAM, dan sebagainya. Itu komponen yang ada dalam komputer. Kemudian printer juga, ini adalah salah satu yang saya katakan tadi adalah perangkat penunjang, kemudian teknologi jaringan komputer. Nah, di sini ini sangat-sangat penting teknologi jaringan komputer agar untuk pendistribusian ataupun bagaimana kita bisa men-share ataupun membagi sistem informasi ini kepada mungkin klien-klien kita ataupun orang-orang yang terlibat di dalam sebuah organisasi. Software, bagian ini merupakan bagian perangkat lunak. Sistem informasi modern memiliki perangkat lunak untuk memerintahkan komputer melaksanakan tugas yang harus dilakukannya. Software dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok. Oke, yang pertama sistem informasi, sama yang saya katakan tadi, Windows, Linux, dan lain-lain. Aplikasi ini adalah Microsoft Office, CorelDRAW, mungkin Photoshop, dan lain-lain. Utilitas, antivirus, Norton, bahasa pemrograman, Visual Code Pro, bahasa C, dan lain-lain. Ketika sudah ada sistem operasinya, maka di situ kita gunakan yang namanya aplikasinya. Jadi ini softwarenya. Next, lanjut. Database, wadah penyimpanan data dalam bentuk tabel yang saling berinteraksi. Kumpulan tabel data tersebut sudah diorganisasikan dalam bentuk 2 file dan record. File yaitu klasifikasi tabel, biasa disebut kolom, dan record diisi dan nilai tabel baris. Ini yang sering kita gunakan adalah di Microsoft Excel. Jadi yang saya katakan tadi, di sini ada aplikasinya Microsoft Office, dan Microsoft Excel adalah salah satu masuk ke dalam keluarga Microsoft Office. Jadi untuk di dalam Excel itu saya contohkan ada yang namanya kolom dan baris. Dan di Excel juga, aplikasi Excel ini juga bisa membuat database. Saya kira-kira seperti itu. Lanjut. Prosedur rule, bagian yang berisikan dokumentasi prosedur atau proses-proses yang terjadi dalam sistem.
Prosedur dapat berupa buku-buku penuntun operasional seperti prosedur sistem, pengendalian internal, ataupun buku penuntun teknis seperti buku manual menjalankan program komputer dan sebagainya. User, pihak yang bertanggung jawab dalam mengoperasikan dan menjalankan sistem informasi. User ini terbagi menjadi dua. Administrator, orang yang bertugas sebagai staf pengatur dan mengorganisir sistem informasi. Nah, ini dalam tanda kutip yang lebih tepatnya sebenarnya admin, memiliki hak penuh atas sistem informasi. Jadi user ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah administrator. Ini sebenarnya lebih enaknya kita sebut admin. Mereka yang mengatur, yang memodifikasi, yang punya hak akses penuh terhadap sistem informasi yang sudah kita buat. Kemudian punya hak akses untuk database kita. Kemudian yang nomor dua adalah GUS, orang yang ikut menjalankan sistem informasi tapi tak memiliki hak akses penuh. Ini sebenarnya seperti halnya orang ketiga, ataupun mungkin ketika administrator admin ini berhalangan hadir ataupun tidak bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mungkin GUS inilah orang yang mungkin salah satu yang bisa menjalankan dari tugas si administrator ini. Jenis-jenis sistem informasi manajemen, operasional, eksekutif, pengambilan keputusan, informasi pemrosesan transaksi, sistem informasi pengetahuan, dan sistem informasi strategis. Oke, sekian penjelasan dari saya berkaitan dengan ataupun tema ataupun judul berkaitan sistem informasi. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang mungkin kurang tepat, kurang lengkap, dan kurang lancar. Saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.